Baik. Saya lebih akan fokus dalam konteks Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, karena menurut saya itu yang mungkin yang paling relevan secara apa yang saya sedang menjadi tanggung jawab saya yang bisa saya share pada teman-teman semua. Kalau nanti yang pendidikan secara umum mungkin kita bisa diskusi di bagian diskusi saja nanti kalau misalnya ada pertanyaan ke sana. Saya mau ini dulu, ini intermezzo aja. Ini ada sebuah pertanyaan. Saya nggak tahu Bapak Ibu guru di sini kira-kira apa yang lebih, karena dua-duanya itu benar gitu ya. Maksudnya ada argumennya gitu, ada yang mendukung yang sebelah A, ada yang mendukung sebelah B. Tapi ini menjadi sebuah nanti. Pak Iwan, mohon maaf, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil? Iya, bisa agak diperbesar, Bapak? Bisa, bentar ya. Kayaknya. Kalau sekarang udah jelas kayaknya. Nah, sekarang jelas, Bapak. Terima kasih. Ya. Jadi, kalau di ini dua-duanya ini benar ini ada argumen untuk kedua-duanya. Tapi nanti saya akan kembali lagi ke sini dan ada hubungannya nanti apa yang saya presentasikan akan saya jelaskan nanti. Tapi kalau Bapak Ibu ini jawab dalam hati aja ya. Pertanyaan seorang anak lahir itu apakah ibaratnya bagi Bapak Ibu sebuah kertas yang bertulisan samar-samar atau sebuah kertas yang kosong yang nanti akan diisi oleh lingkungan. Ini ada dua nih cara melihatnya. Apakah anak yang lahir itu sudah ada polanya tapi samar-samar atau kertas kosong? Nah, ini disimpan dulu jawabannya. Silakan nanti kita refleksi masing-masing. Tapi ini sebuah pertanyaan yang akan berkaitan nanti dengan apa yang saya jelaskan. Nah, saya akan mulai dengan sebuah kutipan yang menurut saya menjadi fondasi dari bagaimana kita melihat pendidikan. Alasan kenapa nama Departemen atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sebenarnya ada landasan filosofis yang dikemukakan terutama oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat benih-benih kebudayaan. Kebudayaan di sini artinya kan peradaban. Jadi peradaban yang seperti apa yang ingin kita cita-citakan, yang mimpi kita bersama sebagai sebuah bangsa, itu diletakkan sebenarnya fondasinya di pendidikan. Jadi pendidikan memegang peran penting untuk bagaimana kita menuju cita-cita mimpi kita sebagai sebuah bangsa. Nah, makanya sebenarnya pendidikan dan kebudayaan ini menjadi satu kesatuan dalam sebuah kementerian. Inilah landasan filosofinya. Jadi yang kita kerjakan tidak sekedar untuk sekolah, tidak sekedar untuk nanti hasil belajar dan lain-lain, tapi sebenarnya ada tujuan yang lebih besar, yaitu kebudayaan dalam arti yang luas, bukan kebudayaan cuma tari-tarian atau adat istiadat gitu, tapi kebudayaan dalam konteks peradaban. Ini yang masyarakat seperti apa yang ingin kita cita-citakan sebagai sebuah bangsa. Nah, ini menurut saya peran pendidikan sangat signifikan dalam pembangunan bangsa. Nah, dalam konteks ini, sebuah hal yang sudah ditekankan oleh Pak Presiden Joko Widodo bahwa kita memiliki cita-cita menjadi sebuah negara maju dan tahunnya itu sudah ditetapkan tahun 2045 yang merupakan juga 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia harus sudah bisa mencapai negara maju. Nah, lalu kunci untuk mencapai ke sana itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Artinya ini adalah kunci utama supaya kita bisa mencapai cita-citanya. Dan pembangunan sumber daya manusia mau tidak mau adalah pendidikan. Untuk bisa mencapai mimpi tersebut pembangunan sumber daya manusia yang baik, Presiden juga mengingatkan bahwa pertama, kita memang harus kerja keras
kerja cepat, kerja produktif yang orientasinya kepada hasil, bukan cuma pada prosesnya saja. Beliau menggunakan analogi WhatsApp di sini. Analogi WhatsApp ini, beliau waktu itu mengemukakan bahwa di WhatsApp itu kalau kita kirim pesan, ada send, ada delivered. Nah, belum tentu yang kita send, pesan yang kita kirim, itu bisa sampai atau delivered. Nah, beliau kemudian menjelaskan lebih lanjut, analogi maksudnya, selama ini dalam pembangunan itu kebanyakan kecenderungannya sering melakukan program-program, program terlaksana, anggarannya terserap, tapi tidak delivered. Hasil yang kita harapkan, kualitas, ekspektasi kualitas yang kita inginkan tidak tercapai. Nah, ini perlu menjadi refleksi dan perlu menjadi tindak lanjut bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan nasional. Mas Menteri Nadiem Makarim menerjemahkan delivered ini dan menegaskan ini adalah murid belajar, hasil belajar murid yang menjadi outcome utama, hasil utama dari apapun program yang kita lakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan semua pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Jadi dengan kata lain, apapun yang kita lakukan selalu ada angle, selalu ada pertanyaan, apakah ini atau bagaimana ini bisa membantu murid belajar dengan lebih baik lagi. Lalu yang kedua, selain kerja keras, kerja cepat, kerja produktif yang berfokus kepada hasil, Presiden juga menegaskan bahwa kita perlu melakukan inovasi-inovasi. Inovasi harus menjadi budaya. Jadi cara-cara lama yang kita sudah terbiasa, yang sudah menjadi pakem, tapi kita tahu itu tidak membawa kepada delivered, kepada hasil yang kita harapkan, itu harus ditinggalkan dan kita harus berani mencoba bereksperimentasi dengan cara-cara baru, model-model baru yang bisa lebih membantu kita mencapai ekspektasi kualitas atau hasil yang kita inginkan. Jadi inovasi ini adalah hal yang penting yang perlu kita hadirkan dalam pembangunan nasional dan terutama dalam hal ini ekosistem pendidikan kita. Jadi ini merupakan sebuah cara selain kerja keras, kerja cepat, kerja produktif yang fokus kepada hasil, inovasi harus menjadi hal yang terbiasa atau budaya untuk semua pemangku kepentingan. Ini memang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan karena inovasi ini mensyaratkan kita untuk nyaman dengan ketidaknyamanan, mau mencoba untuk sebuah berpikir terbuka dan mau mencoba untuk ide-ide baru dan kemudian terus dengan keyakinan bahwa walaupun yang namanya eksperimentasi tidak akan semua berhasil dan malah itu menjadi bagian dari hukumnya inovasi. Eksperimentasi itu pasti ada kegagalan, pasti ada hal-hal yang oke, ini kurang baik, gimana meningkatkan itu merupakan sebuah sikap yang harus kita hadirkan supaya mencapai hasilnya itu kan tidak langsung otomatis. Seperti halnya kalau kita pinjam beberapa kisah ilmuwan seperti kayak Thomas Alva Edison gitu ya, menemukan bola lampu listrik itu bukan percobaannya yang ke-10 atau ke-15, tapi percobaannya yang ke-1000. Bayangkan kalau dia berhenti di percobaan ke-500, dia kemudian sudah putus asa dan merasa diri sebagai ilmuwan yang gagal gitu dan mengurung diri di dalam kamar, bola lampu listrik tidak akan terjadi gitu. Jadi hal-hal yang belum berhasil itu sebenarnya merupakan pijakan untuk kita terus berkembang sampai menemukan hal atau cara atau pola yang paling bagus yang bisa membantu kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi ini budaya ekosistem kita karena sebelumnya itu low capacity, kapasitasnya rendah, tapi didekati dengan trust yang rendah, kepercayaan yang rendah, sehingga dibuatlah regulasi yang terlalu banyak supaya mendorong perilaku, mengarahkan perilaku seperti yang diinginkan. Akhirnya jadi jenuh dengan berbagai macam regulasi yang malah tidak nyambung, bertabrakan dan lain-lain, dan ini tidak mendorong terjadinya inovasi. Nah sekarang kita ingin, taruhlah kita memang masih perlu banyak belajar, kapasitas perlu ditingkatkan, tapi kita berikan kepercayaan pada ekosistem untuk bisa melakukan eksperimentasi ide-ide sehingga bisa kita mendorong kita untuk lebih mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi bukannya didekati dengan low trust, tapi dengan trust. Jadi supaya bisa
bergairah, dinamis, dan bisa menghadirkan ide-ide yang menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan kita. Nah, ini mumpung dari konteks Hari Pendidikan Nasional, saya akan menghadirkan Ki Hajar Dewantara juga di Bapak Ibu guru di sini. Saya yakin udah sangat sering mendengar. Saya ingin menekankan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang sering didengungkan kan dia hidup dalam slogan ya, sayangnya. Tutuli Handayani, Ingat Tusum Tulodo, Ing Madya Manguncarso, Tutuli Handayani. Tapi refleksi dari saya membaca tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara, sebenarnya esensi yang paling utama dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Beliau melihat bahwa perubahan itu adalah hal yang mutlak dan harus disikapi, baik dalam konteks kita hidup berbangsa, dalam konteks kebudayaan, maupun dalam konteks pendidikan. Perubahan itu adalah hal yang paling penting yang harus kita maknai dalam bagaimana kita bertindak, bagaimana kita merencanakan sesuatu, dan sebagainya. Nah, dalam konteks filosofi Ki Hajar Dewantara, melihat perubahan itu ada satu konsep penting, yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini ada dua elemen. Pertama, kodrat alam, kedua, kodrat zaman. Kodrat alam, ya di mana sebuah masyarakat itu berada. Kalau yang namanya masyarakat yang hidup di daerah pegunungan, kodrat alamnya berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah pesisir. Kalau masyarakat yang hidup di negara yang 2 musim, itu berbeda dengan negara yang 4 musim. Ki Hajar itu mencontohkan katanya kalau orang Belanda melihat kita itu kok boros ya gitu ya. Sementara orang Indonesia melihat orang Belanda itu kok pelit ya gitu ya. Ternyata alamnya mungkin mendorong mereka untuk terbiasa dengan sebuah perilaku. Kalau Indonesia karena alamnya sangat baik dan bersahabat, jadi kita apapun yang kita tanam itu tumbuh dengan baik sepanjang tahun. Sementara kalau di negara 4 musim, mereka ada musim dingin. Jadi mau nggak mau mereka harus menabung, harus menyimpan makanan dan semua perlengkapan supaya di musim dingin masih bisa hidup dengan baik dan survive. Jadi ini namanya konteks kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman, alam yang sama, taruhlah itu misalnya Semarang atau di Palangkaraya gitu ya, di tahun mana gitu itu kan tidak sama. Tahun 2020 apa yang ada di Jakarta itu berbeda dengan di tahun 1990. 1990 Jakarta beda dengan Jakarta tahun 1950 dan sebagainya. Kodrat zaman ini akan membawa dinamika walaupun tempat itunya alamnya masih sama. Jadi itu tidak ada dinamika di situ. Nah, kita selalu menurut Ki Hajar berdialog dengan kodrat keadaan ini, dengan alam dan zaman. Dan dialog ini akan terjadi secara terus-menerus dan masyarakat harus terus berevolusi, bertransformasi untuk menyesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi ini salah satu esensi dari filosofi Bapak Pendidikan kita, tentang bahwa perubahan itu adalah sebuah realitas yang harus kita sikapi dengan baik. Jadi ini menurut saya hal yang sangat real, sangat realistis yang kita hadapi sekarang, dialog-dialog yang kita hadapi dengan perkembangan baik kodrat alam kita maupun kodrat zaman kita. Ini terus terjadi, dan sekarang kalau yang paling keren kan istilahnya revolusi industri 4.0 ya. Ini yang menjadi kodrat zamannya, dan mungkin juga COVID juga adalah sebuah kodrat zaman kita. Ini satu episode yang terjadinya ya terjadi terus ya, jadi tapi tidak selalu terjadi gitu. Mudah-mudahan tidak cepat lagi terjadinya, karena yang terakhir dengan konteks ini secara global itu kan tahun 1918 waktu Spanish flu. Di tahun itu. Sekarang kita menghadapi kondisi yang kurang lebih mirip dengan itu, tapi ini mendefinisikan generasi kita, generasi yang mengalami COVID-19. Apa dampak dari kodrat zaman yang kita hadapi sekarang ini akan membawa pemaknaan yang berbeda dengan generasi yang tidak pernah mengalami ini. Ini dinamika yang selalu terjadi pada siapapun dan pada masyarakat manapun. Oke.
Nah, dalam bentuk menerjemahkan inovasi atau dorongan untuk melakukan inovasi-inovasi atau perubahan, Presiden mengamanatkan kepada semua menterinya untuk melakukan ini. Dan hal yang pertama yang didorong oleh Mas Menteri adalah ini kita gimana caranya untuk mengusung sebuah konsep yang bisa menerjemahkan itu. Dan Mas Menteri mengusung visi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini pertama tentunya dalam konteks inovasi, ya kita harus memiliki lingkungan yang merdeka. Nggak mungkin lingkungan yang banyak regulasi ya, yang mengikat. Lalu yang kedua, konteks merdeka ini ada komponen-komponen yang menurut saya perlu kita garis bawahi. Yang pertama, fokus utamanya adalah murid. Itu esensi. Jadi apapun yang kita lakukan, outcome-nya adalah kepada bagaimana murid bisa terlayani dengan lebih baik, bagaimana mereka bisa belajar dengan lebih baik. Lalu yang kedua, ada unsur yang sifatnya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masyarakatnya. Jadi atau ekosistemnya. Konsep seperti guru penggerak atau nanti sekolah penggerak atau yang pokoknya kita bergerak gitu ya. Artinya kita dituntut tidak saja hanya baik untuk diri kita, baik untuk sekolah kita, tapi kita bagaimana bisa menjadi bagian dari lingkungan kita untuk kita berdayakan ekosistemnya, kita gerakan supaya kita bisa maju sama-sama. Filosofi yang kita garis bawahi di sini atau yang kita pegang sekali menjadi fondasinya adalah nilai luhur bangsa kita, yaitu gotong royong. Kita nggak bisa memperbaiki pendidikan ini sendirian atau cuma segelintir. Kita harus gerak sama-sama. Kita harus barengan. Kita harus memiliki tujuan yang sama dan kemudian itu yang kita jadikan arah gerakan kita untuk bisa memperbaiki pendidikan. Dengan kata lain, upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan bukan program pemerintah saja. Itu harus menjadi sebuah gerakan kita bersama. Dan selanjutnya yang kita tuju dalam konteks bagaimana murid ini bisa belajar dengan baik, kita kembalikan dalam konteks apa yang paling esensial. Jadi penekanannya bukan konteks penekanan pada konten seperti dulu ujian nasional, tapi lebih kepada bagaimana hal-hal yang sifatnya 21st century yang fleksibel. Jadi yang paling penting adalah yang kemampuan bernalar kritis, yang perubahan dari UN kemudian menjadi kompetensi minimum, dan juga karakter. Ini hal yang fundamental yang menurut kita ini kita perlu sikapi. Karena nanti ke depannya itu bahkan juga sekarang tidak ada lagi yang konten itu yang kekal. Konten itu akan terus bertambah dan kemudian dan konten tersedia di mana-mana. Tapi yang namanya keterampilan untuk bisa bernalar kritis, apapun jenis pekerjaannya itu diperlukan. Dan kalau misalnya pekerjaannya udah digantikan oleh mesin dan dia harus pindah kerja, kemampuan bernalar kritis akan tetap membantu seseorang untuk bisa terus survive. Lalu poin yang berikutnya di sini, Merdeka Belajar di sekolah sebagai unit inovasi utama. Di mana tempat terjadi inovasi yaitu di sekolah. Sekolah itu penting sekali untuk menjadi ekosistem yang berdaya. Lalu yang terakhir adalah bahwa pemerintah itu sifatnya perannya lebih sebagai pemberdaya, enabler, bukan fokusnya untuk controlling, gitu ya. Ini sebuah filosofi yang kita coba untuk perkuat supaya visi atau Merdeka Belajar ini bisa terlaksana. Nah, bagaimana kemudian bagi kami di Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan melihat ini semua? Jadi pertama, ini house-nya kita ya. Jadi tujuan Kemendikbud seperti tadi yang ditegaskan outcome-nya itu adalah kepada murid. Murid itu menjadi bukan saja sebenarnya di GTK, tapi di semua direktorat yang lain, jenderal yang lain, itu penting untuk melihat bahwa tujuan utamanya itu adalah bagaimana murid bisa terlayani dengan baik dan hasil belajarnya juga bisa semakin baik. Lalu strategi utama yang kita lihat bahwa untuk bisa murid ini bisa berhasil, tentunya mereka belajar di sekolah. Nah, sekolah inilah yang menjadi unit inovasi yang perlu kita kembangkan, perkuat, bahwa
ini sebenarnya sama dengan spirit manajemen berbasis sekolah yang ada di undang-undang Sisdiknas kita. Ini perlunya ada pemimpin. Sekolah ini kan pemimpin itu penting. Pemimpin sekolahnya yang mengerti bagaimana murid belajar, yang bisa mengembangkan guru-gurunya supaya bisa lebih baik dalam mengajar. Jadi bukan cuma fungsi administratif atau fungsi manajerial, tapi fungsi yang lebih sifatnya coaching, mentoring guru-guru yang lain. Nah, guru-guru yang ada di sekolah yang kita bayangkan yang seharusnya terjadi itu adalah guru-guru yang tentunya bisa membantu murid belajar. Dan murid ini kan kita tahu beragam macamnya, jadi mereka guru-guru harus bisa melayani murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan juga tingkat perkembangan murid-murid tersebut. Dan di sini di sekolah yang kita bayangkan itu juga komunitasnya juga aktif. Jadi bukan saja dari pemimpin sekolahnya, guru-gurunya, tapi ada komunitas di sana, apakah tokoh masyarakat, apakah orang tua, apakah penggiat pendidikan, organisasi profesi, itu masuk ke dalam ekosistem ini bersama. Dan yang tentunya yang paling penting dalam sekolah penggerak adalah murid-murid yang belajar dengan aktif, dinamis, dan bergairah gitu ya. Melihat belajar itu sesuatu yang tidak saja menyenangkan, tapi hal yang membuat mereka bersemangat. Nah, yang kita coba gagas di Direktorat Jenderal Guru dan Kependidikan itu ada ini program-program utama. Banyak lagi program-program yang lain yang tidak saya highlight di sini, tapi ini program yang kunci yang nanti akan kita lakukan. Pertama adalah transformasi kepemimpinan pendidikan. Di sini peran pemimpin itu penting sekali, dan ini selama ini belum banyak yang kita fokus di sini. Seringkali kita dengar guru ikut pelatihan dan terinspirasi, mendapat banyak bekal, balik ke sekolah, lalu kemudian mencoba menerapkan, lalu kepala sekolahnya tidak senang gitu atau tidak suka karena kelasnya jadi ribut, jadi banyak ini dan itunya, bikin repot, sementara dia inginnya yang udahlah, yang biasa-biasa aja gitu, duduk tenang dan tidak usah bikin gaduh. Menurut kami bahwa pemimpin ini adalah kunci, terutama karena kita melihat nanti sekolah sebagai unit inovasi, pemimpin itu kunci. Dan dalam ekosistem budaya di Indonesia, kita mau tidak mau tetap melihat bahwa fungsi pemimpin itu pengaruhnya sangat besar untuk ekosistem yang ada di dalamnya. Jadi kalau pemimpinnya adalah seseorang yang bisa untuk memahami tentang bagaimana belajar berorientasi kepada murid dan bisa menjadi mentor buat guru-guru yang lain untuk menjadi guru-guru yang lebih baik, ini akan membawa dampak yang cepat dan juga lebih sustainable, lebih berkelanjutan buat ekosistem pendidikan kita. Terus yang kedua, PPG Prajabatan. PPG Prajabatan ini dari berbagai lokakarya dan juga dialog studi literatur yang kita lakukan, ini investasi yang jauh lebih baik. Jadi guru-guru, calon-calon guru ini kalau dilatihnya benar, kalau di pendidikannya ini betul-betul baik, ini akan jauh lebih berdampak kepada ekosistem daripada kalau guru-guru yang kualitasnya kurang baik, lalu kemudian masuk dalam ekosistem, lalu diadakan pelatihan dan lain-lain, itu lebih susah untuk mereka berubah. Jadi kunci untuk salah satu bagaimana kita bisa membuat ekosistem pendidikan kita lebih banyak guru-guru yang sesuai dengan harapan, yang berorientasi pada murid tadi, itu sebenarnya kuncinya ada di PPG Prajabatan. Jadi ini hal yang menurut kami kita lihat sejauh ini kita masih perlu melakukan banyak perbaikan di sini. Terus yang ketiga, tapi tetap yang bersamaan, kita ingin ekosistem belajarnya guru itu betul-betul bergairah, dan kita ingin di setiap provinsi terbentuk ekosistem pendidikan guru yang sifatnya itu inklusif. Jadi jadi antara sekolah, lalu kemudian ada di sana penggiat pendidikan, komunitas, akademisi, organisasi profesi, pemerintah, itu
itu bekerja barengan supaya bisa memenuhi atau melayani kebutuhan belajar guru yang relevan. Nah, relevan ini saya garis bawahi karena sama dengan murid belajar, menurut kami guru juga belajarnya perlu ada diferensiasi. Diferensiasi kebutuhan guru belajar guru kan berbeda-beda, tidak semua sama. Tantangan yang dihadapi masing-masing guru di kelasnya, di sekolahnya tentunya berbeda-beda. Ini mensyaratkan bagaimana kita membentuk sebuah ekosistem belajar guru yang lebih berdaya. Jadi seperti yang juga banyak dikembangkan di IGI, ini perlu untuk menjadi bagian yang hadir di setiap provinsi. Jadi nggak semua kalau mau pelatihan guru harus ke Jawa gitu ya, atau ke Jakarta gitu rame-rame. Malah sekarang dengan adanya yang tadi kita sudah bahas secara informal, dengan adanya teknologi sekarang ini bisa sangat memudahkan dan membuat sebenarnya ekosistem ini bisa lebih masif lagi gitu ya untuk itu. Jadi ini perlu kita kembangkan ekosistem belajarnya guru. Lalu yang keempat adalah bahwa komunitas pendidikan yang berdaya yang kemudian bergotong royong untuk bagaimana bahu-membahu kita saling isi mengisi melengkapi, kita bisa melakukan melayani murid dengan baik. Jadi ini sebuah strategi yang menurut kami kita nggak bisa sendirian. Kita nggak akan bisa sendirian. Jadi filosofi gotong royong dengan memberdayakan komunitas-komunitas pendidikan ini adalah salah satu kunci untuk bagaimana kita bisa membuat ekosistem sekolah-sekolah yang baik sehingga murid bisa jadi belajarnya lebih baik. Dan yang paling mungkin di antara ini yang sakit kepala yang paling banyak ini adalah di regulasi. Regulasi ini banyak yang sekarang dari tim di Kemendikbud sudah banyak melakukan revisi atau diskusi-diskusi bagaimana untuk merevisi regulasi-regulasi yang sudah tidak sesuai. Selain itu juga tata kelola di sini misalnya jenjang karir guru, masalah guru honorer, perencanaan guru, kesejahteraan guru, peningkatan kualitas ini ada di sini semua. Dan yang terlebih penting adalah kita juga sadar dengan konteks desentralisasi sekarang, koordinasi dengan pemerintah daerah itu adalah hal yang sangat penting. Pusat bikin kebijakan, tapi bagaimanapun yang namanya sekolah, yang namanya guru itu dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi ini menjadi hal yang misalnya tadi tentang kepemimpinan pendidikan. Kita ingin pemimpin pendidikan yang berkarakternya lebih berorientasi kepada pembelajaran, mengerti, dan kemudian bisa menjadi mentor guru-guru yang lain. Nah, kalau yang nanti diangkat sama dinasnya, kepala sekolahnya yang ikut misalnya politik ya atau pilkada gitu, itu akan jadinya tidak berjalan yang kita inginkan. Jadi koordinasi ini menurut kami sangat penting supaya apa yang kita rencanakan itu bisa terlaksana di lapangan. Dan yang terakhir yang di bawah hal-hal yang terkait tentunya kebijakan-kebijakan secara umum, penggunaan teknologi, assessment yang sudah diluncurkan di Merdeka Belajar 1, dan juga kurikulum yang bisa membuat iklim yang lebih baik sehingga guru bisa mengajar bukan untuk compliance tapi lebih untuk bagaimana membantu murid sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan belajarnya. Oke, ini slide saya yang terakhir, nanti kita bisa langsung diskusi. Ini kembali ke pertanyaan saya yang pertama tadi, Bapak Ibu. Jadi, siapa yang jawabnya A, yang kertas sudah ada pola tapi samar-samar, atau B, kertas kosong yang nanti kita isi diisi oleh lingkungannya gitu ya. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara itu dia lebih melihat yang A, kertas yang sudah ada pola tapi samar-samar, bukan yang B. B ini teori tabula rasa ya. Jadi kalau Ki Hajar ini dia teorinya kalau di tulisan kayak itu namanya convergency theory. Intinya adalah anak itu lahir, setiap orang lahir itu sudah ada sebenarnya polanya atau kodratnya yang menjadi dasarnya si anak itu.
Jadi melihat dalam konteks pendidikan, Ki Hajar ini menggunakan perspektif ekologis. Jadi ada nature, ada nurture. Jadi pengaruh dua-dua ini penting. Jadi dua-dua ini nggak bisa diabaikan. Nah, ini yang saya quote dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu hanya bisa menuntun, namun faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangat besar. Pendidik itu ibarat petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tak dapat memelihara tanaman padi itu tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar ia dapat memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam, bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Dengan kata lain begini, kita itu atau anak-anak yang hadir di kelas kita itu sudah ada kodrat alamnya, sudah ada kodrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang ibaratnya padi, ini bibitnya padi, ini bibitnya kopi, ini bibitnya rambutan gitu ya. Nah, sebagai guru tuh kayak petani, oke, kita nggak bisa, apalagi kita di pendidikan kan nggak mungkin guru pesan, saya mau pesan murid yang kayak gini ya gitu. Bisa sih kayak, oh hasil ujiannya begini gitu ya, hasil ujiannya bla 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 gitu. Tapi tetap tidak akan pernah bisa ada yang sama. Anak kembar itu juga nggak ada yang sama. Nah, artinya kalau bibitnya ini bibit padi, ya tumbuhlah dia sebagai padi. Kalau bibitnya jagung, ya tumbuhlah sebagai jagung yang baik. Kalau bibitnya kopi, tumbuhlah sebagai kopi yang baik. Jangan kopi diharapkan menjadi padi. Itu enggak padi. Atau cara memelihara kopi itu dilakukan dengan ilmu cara memelihara padi. Itu juga nggak nyambung. Ini artinya luar biasa sebenarnya kompleksitas kalau kita percaya pada pendidikan yang berpihak pada murid, berpusat pada anak, itu kita yakin bahwa itu adalah hal yang baik. Artinya, kita sebagai pendidik, sebagai petani, yang bibitnya kita nggak pernah bisa pesan seperti apa, dan kita harus terus berdinamika dengan itu. Oh ini apa ya? Oh ini seperti ini, kayaknya bibitnya yang ini. Ya udah, bagaimana kita bisa membantu tumbuh kembang anak itu bisa menjadi sesuai dengan kodratnya. Yang mungkin yang sering terjadi kita dengan melakukan standarisasi tanpa melihat esensi bahwa yang kita hadapi adalah manusia, bukan mesin gitu ya. Kita melakukan standarisasi gitu. Jadi semuanya kita samakan harus menjadi padi gitu. Padahal mereka bibitnya bukan padi gitu. Sehingga ketika tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan padi, ya itu mendapat perlakuan yang atau ini kan yang kurang baik gitu ya. Padahal bibitnya itu bibit kopi, tumbuhkanlah dia sebagai sebuah kopi yang kemudian bisa menjadi kopi yang terbaik. Ini merupakan tantangan. Jadi kalau kita melihat atau teori kita, asumsi kita adalah yang A, itu kira-kira seperti itu. Ini polanya seperti apa kertasnya? Jadi kalau bahasanya Ki Hajar, kalau dia ada hal yang kodrat dari anaknya itu hal yang baik, tebalkanlah garis yang tadi yang samar-samar itu. Tapi kalau ada yang kurang baik, jangan disentuh, atau kalau bisa dibikin lebih samar-samar lagi. Sehingga kemudian dia bisa terus berkembang dengan menjadi manusia yang lebih baik. Tapi yang namanya mengganti kodrat itu mustahil. Jadi ini perspektif dari Ki Hajar Dewantara melihat bagaimana kalau kita melihat, oke, kita mau fokus kepada murid, ya murid itu sangat beragam. Dan fungsi kita di guru itu sebagai petani yang sifatnya menuntun, bukan mengganti kodratnya si anak. Oke, yang terakhir saya tutup dengan ini saya waktu pertama kali membaca ini itu cukup kaget karena Bapak Pendidikan kita sudah lama sekali sebenarnya menekankan pada student centered learning. Jadi yang
teacher centered learning. Kalau kadang-kadang di pelatihan, kalau kita dulu teacher centered, sekarang student centered ya gitu. Sebenarnya kalau kita memahami filosofi dari bapak pendidikan kita yang kita anggap jadi bapak pendidikan, itu student centered learning sekali gitu. Dan beliau menggunakan kata-kata yang sangat ini ya, kiasan analoginya itu sampai menggunakan dengan berhamba pada sang anak. Itu menekankan begitu besarnya orientasi kepada anak ini harus terjadi dalam sistem pendidikan kita. Ini sebuah parafrasa yang dilakukan oleh Rektor UGM pada waktu Dr. Honoris Causanya Ki Hajar. Azas yang taman siswa yang tahun 22 sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pendidikan kita bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Jadi bagaimana kita betul-betul full atau fokus kepada bagaimana menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodratnya itu. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.